Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa kembali dengan HS Channel. Seperti biasa kita akan coba amati berita yang cukup menarik ya, bro. Oke, semoga sehat selalu ya, bro, di sana ya. Sehat yang manfaat, sehat yang penuh berkah, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Amin. Nah, setelah beberapa waktu yang lalu ya, bro, ini cukup santer ya di beberapa media tentang ada kemungkinannya bersatunya antara koalisi PDIP dengan KIM ya, dengan koalisi Indonesia Maju. Saat itu digadang-gadang ya wacana tentang pasangan Prabowo Ganjar ya. Nah, dilansir dari Republik Merdeka ya, ini ada Pak Antoni Budiawan yang berkomentar. Dilansir dari RMOL ID ya, Antoni Budiawan, tidak akan ada Prabowo Ganjar, yang ada Prabowo Puan katanya ya. Oke, kita coba baca ya. Ini Pak Prabowo sedang bersama Mbak Puan dan Bu Megawati ya. Oke, Republik Merdeka. Wacana menduetkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto dinilai sebagai hal yang tak realistis. Hal itu disampaikan Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, PEPS, Antoni Budiawan dalam akun media sosial X milik pribadinya. Ini mimpi relawan, tidak realistis. Kalau duet, PDIP maunya Ganjar capres, Prabowo cawapres. Prabowo pasti menolak. Merendahkan masa ketum jadi cawapres kader. Kalau Prabowo jadi capres, untuk apa pasang Ganjar jadi cawapres? Sekalian saja Puan, tulis Antoni. Sambung dia, dalam keterangannya di pesan WhatsApp, kalau sampai terjadi duet, PDIP pasti maunya Ganjar capres, Prabowo cawapres, menjadi harga mati. Mungkin harga mati, tapi Prabowo pasti menolak. Merendahkan masa ketum dari partai besar hanya menjadi cawapres dari seorang kader partai saja, tegasnya. Melihat kapasitas Prabowo, Antoni berkeyakinan bahwa Menteri Pertahanan RI itu pasti memiliki bargaining sebagai capres ya. Artinya Prabowo pasti tetap diajukan sebagai capres. Terus untuk apa lagi pasang Ganjar jadi cawapres? Tidak ada nilai tambah. Bagi PDIP, lebih baik sekalian saja jadikan Puan Maharani sebagai cawapres Prabowo. Artinya tidak akan ada Prabowo Ganjar, yang ada Prabowo Puan, tegasnya lagi. Dalam keterangan tambahannya, ekonom yang dikenal kritis itu menyebut bahwa isu ini sangat berbahaya bagi Prabowo dan koalisinya. Ini Pak Antoni Budiawan itu ekonom ya sebenarnya, tapi beliau juga sering mencermati mengamati politik gitu ya, termasuk ya hukum juga. Isu duet Prabowo Ganjar sangat bahaya bagi Prabowo, bisa memperlemah koalisi Indonesia Maju. Jangan sampai insiden PKB atau IMIN terulang. Bisa-bisa Golkar dan Demokrat bentuk koalisi sendiri, atau Golkar malah dukung koalisi perubahan karena merasa tidak dianggap dan direndahkan, jelasnya. Sebelumnya, kelompok relawan Dewan Pimpinan Daerah DPD Projo Bali mengusulkan agar Prabowo dan Ganjar bisa berduet sebagai capres-cawapres. Usulan itu pun mendapat respon dari Baca Pres Ganjar Pranowo usai menghadiri rapat Tim Pemenangan Nasional atau TPN di gedung High End Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 20 September lalu ya. Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU, semua peluang bisa terjadi, kata Ganjar kepada wartawan. Nah itu bro, beritanya pendek tapi ini menarik ya, karena saya sendiri bro berpikiran begini ya. Kan di survei-survei itu kan Pak Anies itu bontot terus ya. Bahkan di
ada berita nih, mana ya, di 30 lembaga survei saja ya, ini di CNBC kalau nggak salah. Ini lihat, ini Pak Anies ini terakhir ya, dan kecil ya suaranya itu ya, kalau dari survei ya. Nah kalau demikian kan sebenarnya apa ya, nggak perlu ditakutkan ya. Pak Anies dari survei itu kan kecil ya, nggak bergabung juga kalah itu Pak Anies ya, walaupun misalnya PDIP sendiri mencalonkan Ganjar ya, nanti dicarikan wapres pelengkapnya gitu. Lalu Pak Prabowo juga sama. Nah, Pak Anies itu kan paling bontot ya. Kenapa harus bergabung, mereka bingung juga nih ya. Kecuali seperti yang dilontarkan beberapa pengamat bahwa survei ini ya begitulah ya, survei kan survei ya. Kalau secara pribadi sih bro, saya tidak percaya survei ya, karena nggak jelas sih bohirnya siapa ya. Kalau bohirnya jelas sih ya, atau transparan lah begitu ya, siapa yang mendanai ya, kita bisa bicara lebih banyak. Tapi kalau misalnya tidak jelas ya, ini kan bisa menduga-duga ya, jangan-jangan surveyor ini dibiayai oleh dua kandidat yang teratas ya, begitu. Jadi saya lebih mempercayai fakta-fakta ya, bukan fakta dong, maaf ya, fakta-fakta di lapangan ya. Tapi kalau saya sedikit kritis ya, sepertinya selain memang mau mendukung pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu ini satu putaran, mungkin bergabungnya atau wacana bergabungnya antara Prabowo dan PDIP atau Gerindra dengan PDIP ini ya untuk memastikan satu kali putaran menang begitu ya, mungkin ya. Atau mungkin saja di lapangan ternyata memang Pak Anies itu nomor satu, mungkin ya. Itu barangkali ya, ini hanya analisa permukaannya saja. Saya agak sedikit curiga ya, jangan-jangan di fakta yang sesungguhnya justru yang nomor satu itu Pak Anies ya, mungkin ya. Makanya ya kalau misalnya lembaga surveinya nggak jelas, nggak transparan ya, siapa yang mendanai, kan itu survei itu mahal ya. Ya saya agak ini bro, agak nggak percaya ya dengan, bukan agak ya, saya nggak percaya sama survei kalau surveinya nggak transparan. Karena kan saya khawatirnya justru memang dengan langkah-langkah lembaga survei yang didanai ya oleh siapa di belakangnya nggak tahu, itu justru akan mengelabui masyarakat ya, mengelabui rakyat seperti kita ya, atau bahkan membohongi ya. Khawatirnya begitu, sehingga opini itu diarahkan menjauh dari Pak Anies ya. Ya saya lihat nantilah di lapangan seperti apa bro. Yang pasti bergabungnya, jika wacana ini betul-betul terwujud ya, ini akan menjadi sebuah koalisi besar. Tapi apa yang disampaikan Pak Antoni ini juga sepertinya masuk akal ya. Ngapain juga gitu PDIP memajukan Ganjar, padahal dari sisi keuntungan lain saya kira dengan Mbak Puan maju itu banyak nilai tambahnya mungkinnya bagi PDIP. Bahkan ya maaf nih ya, kalau itu benar-benar terjadi ya, Pak Prabowo itu kan sudah sepuh ya, sangat memungkinkan Mbak Puan bisa menggantikan Pak Prabowo bahkan di antar waktu ya, bisa saja ya, karena kesehatan atau bagaimana ya, namanya juga sudah sepuh Pak Prabowo ini. Jadi banyak sekali nilai tambahnya. Saya sih secara pribadi lebih cenderung setuju ya dengan apa yang disampaikan Pak Antoni ini. Lebih baik ya Mbak Puan saja sekaligus ya. Jadi tapi ya memang kalau melihat dari segi sosok sih sepertinya yang paling pantas ya Pak Prabowo-nya jadi presiden, Mbak Puan jadi wapres, mungkin begitu ya. Ya itu kira-kira lah pikiran rakyat ya. Tapi kalau saya mah ya, yang terpenting tolonglah sisakan ya semangat untuk memajukan dan mesejahterakan rakyat ya. Itu yang terpenting, siapapun pemimpin nanti yang terpilih, semua harus berpihak kepada kesejahteraan dan keadilan rakyat secara merata ya. Seluruh bangsa ini ya, tidak dipilah-pilah dari ujung barat sampai ujung timur atau dari Aceh sampai Papua ya. Itu semua bangsa Indonesia yang harus disejahterakan, diberi keadilan yang
sesuai tentu dengan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang terpenting lah, mau siapapun pemimpinnya. Tapi tolong pemilunya ya sehat ya. Pemilunya sehat, kemudian tidak ada lagi lah kecurangan-kecurangan. Jadi nanti pemimpin yang terpilih betul-betul adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat ya, bukan dipilih oleh selain itu teh apa yang nggak tahu ya. Ya silakanlah bro, mungkin bisa lebih mengekspor ya berita ini kira-kira tuh seperti apa gitu ya. Tapi saya akan dukung capres dan cawapres yang berpihak kepada rakyat dan melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Itu yang terpenting ya, siapapun ya. Dan satu lagi yang terpenting bro, kalau menurut saya, berhentilah berhutang ya. Dosa menurut agama, terutama agama Islam ya. Riba tuh itu teh ya. Berhutang terus ya, sehingga mencekik nanti ya. Apalagi digadang-gadang ya luar biasa ya dari para pengamat itu, bahwa kita sudah memasuki zona merah mungkin ya, zona merah dari hutang. Gede banget ya hutang kita ini. Walaupun kadang-kadang saya pernah berkelakar dengan seorang supir online, dia mengatakan ya ngutang juga kan nggak apa-apa kalau jelas gitu peruntukannya. Ya, iya betul memang kalau jelas, tapi kan harus masuk lebih dalam lagi nih, hutang ini nanti ditanggung oleh anak cucu kita, oleh kita ya, rakyat Indonesia. Memang secara langsung sih tidak mungkin kita harus bayar hutang, enggak ya, tapi kan nanti dana atau anggaran yang harusnya untuk mesejahterakan rakyat ya, meningkatkan kualitas pendidikan, jaminan kesehatan dan seterusnya itu menjadi terganggu oleh kewajiban membayar bunga yang sekarang saja harus dibayar sekitar 500 triliun per tahun ya. Terus dana buat kesejahteraan rakyat gimana? Nggak ada nanti ya. Artinya ya kita harus berkorban ya demi hutang itu. So berhenti berhutang lah kalau menurut saya ya. Ya manfaatkan seluruh aset yang ada semaksimal mungkin. Saya kira bisa ya. Saya kira bisa. Indonesia tuh bangsa yang kaya dan rakyatnya pintar-pintar sebetulnya ya. Cuman ya begitulah. Pasti bro punya analisa tersendiri. Silakan bro kalau ada analisa yang lain gitu yang lebih masuk ke dalam. Nah saya tunggu di komentar ya. Kalau saya mah cuman di permukaan saja, kira-kira begitu. Itu saja barangkali bro, berita singkat ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mohon maaf dari kata-kata yang kurang pas, mungkin juga salah ya. Ini mah sekedar analisa ya, sekedar analisis ya, tidak hendak memojokkan siapapun. Yang terpenting bagi rakyat mah ke depan jauh lebih baik lagi, itu yang terpenting. Ya, sehat selalu ya bro di sana. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarganya juga ya. Itu saja barangkali bro. Terima kasih sudah subscribe seperti biasa ya. Dan yang belum subscribe ditunggu ya, kan gratis subscribe itu. Biar channel ini terus berkembang dan mengajak ngobrol selalu dengan bro di sana. Santai, ngobrol santai. Ya, kita ngobrol berdua. Anggap saja kita ngobrol berdua ya bro ya. Itu saja barangkali. Terima kasih ya bro ya. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.